Hai, namaku Haifa. Dan ini bukan cerita tentang kekalahan. Ini tentang bagaimana seseorang bisa dihancurkan perlahan oleh rasa percaya yang salah. Aku pernah percaya bahwa ketulusan akan selalu menemukan tempatnya. Aku pernah yakin kalau orang-orang yang berjalan bersamaku punya tujuan yang sama. Tapi ternyata tidak semua tangan yang menggenggam berniat untuk tetap bertahan. Beberapa datang hanya untuk melihatmu jatuh lebih dalam. Dan sejak hari itu, aku belajar satu hal. Pengkhianatan tidak pernah terdengar menyeramkan di awal. Ia datang lewat senyum, dukungan, dan orang-orang yang paling kita percaya. Halo, Iya, halo. kenapa mukanya patung begitu? Gak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Kalau ada yang kamu mau ceritain, ceritain aja, nggak apa-apa. Enggak sih, aku cuma kepikiran buat wawancara besok. Emangnya wawancara apa? Wawancara buat pemilihan kepresidenan. Oh, kok kepikiran? Oh, kepikiran aja, soalnya sebelum-sebelumnya nggak ada yang nyalonin cewek. Terus aku juga takut pas wawancara, kayak grogi gitu. Nggak apa-apa dong kalau grogi. Yang penting kamu kasih usaha yang terbaik aja. Iya sih, benar. Ya udah deh, aku pengen istirahat. Ya, selamat sayang. Iya, makasih. Kenapa wajahnya murung? Ya, aku kepikiran ini aja, bis. Kegiatan buat dengan Kamu ikut himpunan. Kamu itu harusnya sekolah yang benar, kuliah yang benar. Tapi tahu apa sih kata kuliah aku? Hah, udahlah. Ya, Mas Ki, silakan duduk. Duduk. Santai. Baik Mas, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan, saya dari kelas 4B Mas. NIM saya 2024-038. Ya, aku udah baca portofolio dari semalam, udah tahu aku. Serius Mas, kok bisa tahu portofolio saya? Di firm kan ada, jadi kami juga tahulah kamu itu gimana dan kamu cocok untuk jadi calon kakim yang baru ini. Biasa aja itu Mas, soalnya aku kan dulu sering juga ikut himpunan, jadi kayak ya udah ngerti-ngerti basic-basic organisasi lah. Nah, itu Cari yang ini. cari kayak itu udah. Cari. Oke, pertanyaan pertama, kenapa kamu mau jadi ketua? Karena apa ya Mas? Karena aku kan sempat lihat tuh teman-temanku itu yang waktu masuk himpunan mereka katanya sering ngeluh, katanya di dalam itu kurang komunikasi, kurang apa. Nah, tujuan saya masuk itu saya ingin melengkapi semua itu. Jadi kayak saya ingin memperbaiki hal yang kurang-kurang di dalam organisasi tersebut. Saya ingin memperbaiki menjadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, kedua itu program kerja yang kamu berikan untuk jadi kakak itu program kerjanya. Jadi 3 hal dalam proker saya itu, yang pertama saya ingin membuka relasi eksternal untuk membuat jalur magang. Terus yang kedua yaitu saya ingin membuat kas himpunan itu secara transparan agar orang-orang itu tidak berpikir aneh-aneh tentang keuangan kas. Terus yang terakhir yaitu saya ingin membuat himpunan itu seperti keluarga. Agar orang-orang di dalam itu ngerasa membutuhkan satu sama lain. Jadi tidak perlu canggung antara satu sama lain. Jadi itu adalah proker saya. Oke, yang ketiga itu underrated banget. Banyak yang lupa baca itu penting. Ibu. Dan yang pasti kamu tadi kan udah pengalaman kok.
yang di awal-awal tadi. Jadi ya itu yang kamu butuhkan. Oke, cukup sekian ya dari wawancara sore ini. Ada yang mau ditambahin? Kayaknya nggak ada lagi ya mas, kayaknya udah cukup sih menurutku. Prokerku yang tadi udah udah aku jelasin juga, terus kan mas juga udah membaca portofolio saya, jadi kayaknya udah cukup sih sekian itu. Terima kasih atas pemaparannya. Semoga bisa terpilih dari kakinya. Baik, terima kasih mas. Kok bisa nggak ya aku jadi korban? Terus gitu dong. Karena semua orang itu pasti ada yang juga kebetulan. Ya, pasti. Doain ya. Ya, mana aja. Halo, selamat siang. Saya Haifah. Perkenalkan, nama saya Haifah Nabila Humairo. Saya dari kelas 4A dengan NIM 2024-036. Kami udah baca tugas kamu. Oke, langsung aja ya. Apa mau daftar dari ketua himpunan? Saya pernah jadi koordinator sebuah kegiatan dan juga sebagai bendahara suatu divisi. Kemudian saya melihat ada beberapa hal yang lebih baik jika diatur secara jelas. Tapi kan ketua itu beda ya sama koordinator atau bendahara. Kan dia lebih kompleks gitu kadang-kadang. Kayaknya nggak usah gitu. Justru dengan posisi itu saya tidak asing dengan hal itu. Dan saya tidak hanya kerja sendirian, tetapi juga tim. Program dia. Apa? Program kamu itu apa? Yang pertama itu transparansi keuangan, yang kedua itu adalah evaluasi program kerja yang jelas, dan yang terakhir itu aspirasi respon dalam 7 hari. Kesimpulannya berat ya harus berbeda. Bukannya program Rizky 3 poin juga ya? Apakah pertanyaan itu juga diajukan ke Rizky? Oke, cukup. Tidak ada pertanyaan. Nggak ada. Oke. Gimana tadi? Gak tahu lagi, mereka kayak agak ketus gitu sama aku. Nah, kok bisa? Soalnya tadi sama aku kayak biasa-biasa aja. Gak tahu, aku jadi takut. Ya udah, tunggu aja ini informasi dari mereka lagi. Semangat aja. Kenapa Mbak kok ternyata kurung sekali? Gak apa-apa mas, cuma kepikiran aja tentang wawancara tadi. Mereka kayak agak ketus aja sama aku. Kalau menurutku sih yang penting kalau Mbaknya yakin sama potensi sendiri harus tetap semangat. Gak perlu mikirin mereka sih. Iya sih mas, tapi kepikiran aja tetap. Ya, gak apa-apa pokoknya tetap semangat aja Mbak ya. Makasih ya mas. Ya saya naik dulu ya. Iya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Petra, saya adalah sekretaris himpunan. Dan pada kesempatan hari ini, saya ditugaskan untuk mengumumkan dan melantik ketua himpunan baru periode 2026-2027. Mas, kerutnya mas. Jadi, yang akan menjadi ketua himpunan periode 2026-2027 adalah Rizky Ramadan. Saya agak setuju. Lah, mas, kok nggak setuju mas? Karena himpunan melakukan kecurangan dalam pemilihan ini. Buktinya ada. Ada. Aku agak curiga sama himpunan ini. Kayaknya ada kecurangan. Aku mau taruh rekaman HP ini. Mas, kamu jangan asal dulu di sini. Kamu jangan bawa nama himpunan di sini. Himpunan itu sakral. Loh mas, saya punya bukti mas. Semua catatan dalam HP ini. Yaudah mas, maju ke depan buat diputar buktinya. Gimana menurut wawancara tadi? Menurutku sih bagus semua. Tapi si Haifa itu lebih unggul. Cuma di himpunan kita kan dari dulu kan pemimpinnya laki-laki terus. Makanya kita atur. Gimana cara ngaturnya? Kan ini kita yang bikin suara. Kita mau ke himpunan kalau Rizky yang menang. Gitu aja. Apa yang ribet?
Oke, jadi berarti kamu yang ngatur semua ya? Ikut. Iya, aku yang ngatur. Oke, sepakat. Sepakat. Lah, jangan-jangan di sini komplotan sama si panitia pemilihan ketua umum. Aku nggak tahu Mas, sumpah. Aku nggak tahu apa-apa soal himpunan ini. Aku kiranya mereka semuanya udah sesuai sama SOP-nya. Aku nggak tahu apa-apa. Bahkan kalau mereka ngelakuin curangan itu, aku nggak ngerti. Baik, karena permasalahan kecurangan dari pihak himpunan, saya selaku ketua himpunan yang baru dilantik menyerahkan jabatan saya kepada Haifa Nabila Humairah untuk menggantikan posisi saya karena saya tidak layak berada di posisi tersebut. Mbak Iva, Sebentar. saya di sini mewakili dari panitia pemilihan mau minta maaf atas ketidakadilan kami saat mau pemilihan ketua himpunan. Saya juga selaku sekretaris himpunan juga meminta maaf atas apa yang terjadi barusan. Karena menurut kami memilih si ini karena kan dari dulu emang kita nggak yakin kalau ketua itu perempuan. Karena takutnya himpunan kami tercoreng atas ketua kami itu gara-gara perempuan dulu. Harusnya jangan kayak gitu, Mas. Semua orang itu punya hak untuk jadi ketua, laki maupun perempuan. Saya minta maaf ya. Maafkan ya. Minta maaf. Walau kita dihadapkan pada ketidaksetaraan, kita harus ingat bahwa perjuangan untuk kesetaraan adalah perjuangan kita bersama. Setiap langkah, setiap suara, membawa kita lebih dekat ke dunia yang adil bagi kita semua. Kita tidak boleh berhenti berjuang dan tidak akan pernah boleh berhenti untuk berjuang. Dilengkapi lapisan selimut yang berupa dekat